Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Untuk sore ini sambil menjelang berbuka puasa ya, kita akan membahas market dan tentunya selamat persiapan buka puasa dan puasa kalian. Mudah-mudahan puasa yang berkualitas, yang mudah-mudahan sampai kuat sebulan penuh dan akan pastinya mudah-mudahan menjadi fitri kembali, terlahir tanpa dosa dan tanpa noda seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Oke ya, sedikit saya akan memberikan info yang menarik untuk kalian simak karena tadi banyak komen yang ngamuk-ngamuk di YouTube. Ini harus kalian pahami, di sini investasi kripto. Investasi kripto ketika turun bisa 90%, ketika naik bisa jutaan persen. Harus dipahami ya. Tetap dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun memble dadakan. Paham jelas kalian? Saya akan sampaikan di sini secara detail. Yang tidak kuat main kripto, minggir dari lapangan kripto. Yang belum tahu basic kripto naik dan turun sangat volatile sekali, jangan bermain kripto. Mending main yang lain, investasi yang lain, terutama tangan-tangan lemah, mental-mental tempe, mental-mental terlembuk, mental-mental kerupuk kehujanan. Jangan bermain kripto. Saya jelaskan di sini. Kripto orang-orang yang bermental baja seperti Mas Bro. Ketika turun bisa 90%, ketika naik bisa jutaan persen. Itu sering terjadi di kripto. Naik turun hal yang biasa. Ya, kalau ingin aman, investasi tanah. Rumah pun belum tentu aman. Ada teman saya yang suka lelang-lelang di bank. Beli, jual beli rumah. Yang untung ada rumah yang nggak laku, kemudian makin lama sudah belinya mahal, makin lama nggak laku-laku, makin roboh, hancur. Itu banyak. Jangan dikira usaha yang lain pun nggak ada risiko. Video yang lama udah saya sampaikan. Bapak ibu saya itu seneng usaha sapi, tapi nggak dipelihara sendiri, dikasihkan orang-orang tetangga-tetangga yang seneng, yang petani-petani sering yang memelihara sapi. Dia punya tanah, punya rumput, kasih sapi, nanti hasilnya dibagi dua, jadi nyebar sapinya. Itu pun kemarin mati ada 3. Ya, sama aja. Hujan begini, tajil-tajil, sore sudah waktunya orang dikira mau geruduk beli tajil untuk buka puasa, ternyata hujan besar sama angin, pelangga pelongo nggak laku. Semua ada risiko. Jadi saya jelaskan basic daripada bermain kripto itu naik turun dalam, itulah ngambil momen cuan di situ. Ketika turun dalam masuk, ketika naik jual. Ya kok sekarang belum, yang beli di pucuk-pucuk, ya sabar, perlu waktu. Ini kan barangnya kan masih utuh, koinnya masih tetap nggak busuk. Saya jualan buah, bawa jambu biji 1 truk dari Sukoharjo. Sukoharjo itu arah Jogja, di Magelang, sebelum Magelang, Parakan tuh, namanya Sukoharjo Durung Sewu. Di sini berapa jambu biji merah waktu zamannya demam berdarah? Itu harganya sekitar 12.000. Satu beli 12.000. Di sini 1 kilo. Pas saya ke sana dikasih info, di sana cuma 3.000. Saya ke sana dong, ambil 1 truk angkut di sini, sampai di sini nggak laku. Itulah rezeki. Kok bisa nggak laku, Mas Bro? Saya jualan di pasar, nggak taunya pasar itu udah ada monopolinya, kong-kalingkong. Ini orang baru dagang di pasar nih, punya dia dibanting harga, di bawah harga saya jual. Saya jual 3.000, paling enggak saya jual 7.000, dia dibanting 5.000. Nyerah saya. Akhirnya apa? Ya saya ke sana, tolonglah, saya nggak akan jualan lagi. Habis itu di rumah dijual, pokoknya modal rugi-rugi, kayak yang penting daripada busuk. Diborong sama dia karena bandarnya kenal saya minta tolong, tuh dibayarin lah, saya kapok jualan di pasar. Itu begitu, nggak orang baru langsung masuk di pasar. Jualan yang udah jelas nyata,
di Sukoharjo sana harganya 3.000 perak, saya jual di sini 12.000. Borong di sana jual di sini aja dibanting sama bandar. Memang semua ya sama di dalam kripto, yang orang-orang baru juga sama harus ngerti kalau kripto itu naik dan turun ya. Oke. APP itu kan masih di ranking di bawah 40. Dan saat ini yang paling terbesar kapitalisasi di meme coin terbesar itu kan di PP. Holdernya di PP. Orang hebat, bos-bos besar ada di PP, investornya kumpul di PP. Yang memang belum dijalankan. Kenapa kita sekarang turun? Kita takut. Uang namanya kita nabung di bank aja, deposito juga 1 tahun juga hasilnya berapa gitu loh. BTC aja turun, ETH turun. Makanya tadi orang yang komen ngamuk-ngamuk itu harus tahu kalau kripto itu volatile, polanya naik dan turun, nggak ngaceng terus. Usaha apa yang naik terus? Rambutan kalau lagi belum panen banyak, harganya murah puluhan ribu. Setelah panen tuh di tempat saya sana di Batang Pekalongan nggak laku, sampai pada dibuang-buang doang. Kalau pas turun bareng ya pasokannya banyak, yang beli nggak ada. Siapa yang membeli, harga ya turun bonyok. Sama aja, buah rambutan aja bisa bonyok begitu kok. Saya tuh udah ngalamin semua masalahnya. Gini, saya tertarik di kripto kenapa? Saya juga dulu pedagang Jakarta. Pedagang apa saya? Saya punya ekspedisi Cina di Mangga 2 di lantai 1 tuh depan. Namanya saya juga masih hafal, Pak Bahari. Saya punya banyak di situ, ngambil stok-stok di Glodok di Mangga 2. Saya lempar ke mall-mall Jakarta, Tangerang sampai Cilegon sampai daerah Bogor. Saya buka counter di situ, karyawan saya banyak dulu. Pernah sukses saya, karyawan banyak. Bla 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 bla. Untung luar biasa, barang tinggal ambil aja. Pokoknya barang yang spontan, yang mau waktunya lagi game Sega. Waktunya raket nyamuk, awal raket nyamuk, muk listrik, macam-macam barang dari ekspedisi sana. Waktu itu apa habisnya Mas Bro? Hancurnya kenapa? Nggak disangka-sangka. Saya korban kerusuhan, kebakar semua konter-konter saya di situ, habis. Padahal nggak main kripto, ludes saya pulang kampung, pakai sempak doang. Bener kawan. Habis itu pulang kampung, tahun habis kerusuhan itu hancur. Di kampung bingung juga saya, pelahap longo saya nggak bisa nani, orang tua tani, nggarap sawah nyangkul. Aduh mana tahan saya. Langsung saya apa? Waktu itu jual motor. 8 juta waktu itu besar loh, duit 8 juta. Berangkat Jakarta, 3 bulan ludes lagi. Kenapa ludes lagi? Ekonomi belum membaik. Ya daya beli masih lemah. Di mal-mal sepi, yang belanja gak ada. Habis 3 bulan 8 juta. Itu. Ya kalau main kripto saya tertarik kenapa barangnya gak busuk. Yang penting kita beli koin yang fundamentalnya bagus. BTC, BNB, ETH, Solana. Itu jelas porto yang terbesar 20% di BTC. Ya, 20% di 80% BTC, 15% altcoin, baru meme coinnya 5% saja. Harus pakai porto yang benar. Ya selamat aman. Gimana nggak cuan? 250 juta kemarin BTC menjadi 2,1 miliar. Cuan toh? Ada nggak cuan ya ada nggak cuan, masuknya di pucuk kok. Kalau murah pada lari, 2 miliar dibeli. Ketika sekarang turun 1 miliar jual. Salah siapa? Salah siapa coba? Salah rumput yang bergoyang? Ya salah kita sendiri. Iya kata sama aja, kita beli mobil baru 3 bulan aja turunnya udah gila-gilaan. Itu yang namanya kripto itu begitu. Jadi basicnya harus kalian tahu. Disangka usaha warteg aja nggak pada, yang bangkrut ada, yang sukses ada, macam-macam. Kalau modalnya nggak kuat, belum punya pelanggan, orang Tegal jualan warteg, tahu-tahu apa?
Ya, karyawannya udah bayar, ngontrak tempatnya, tetek bengek bla 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 bla, oh, habisnya 50 juta, dagang 3 bulan belum laku, gulung tikar banyak. Akhirnya apa? Ke Mbah Dukun, ada Mbah Dukun sedang ngobati fasenya, hihihi, kan begitu lagunya. Beli centong harganya 10 juta. Mbah Dukun, wartegku laris Mbah Dukun, centongnya 10 juta. Nggak tahu centong gaib atau apa, macam-macam, segala macam kesesatan itu kan banyak. Beli bambu petok, beli raja jimat iblis, macam-macam toh. Kalau Mas Bro, wah saya udah bebas dari yang namanya barang-barang keramat atau barang-barang semelekete. Mas Bro itu simple ya, paling enak simple, paling enak itu telanjang bulat. Nggak percaya, nggak ada cincin, nggak ada kalung, nggak ada anting, nggak ada jam, nggak ada macam-macam. Pergi keluar bodo amat, HP saya tinggal di rumah. Ngapain pakai HP keluar? Berarti tata titit dibelin orang. Kalau enggak, HP-nya pokoknya males aja, ribet, pakai bawa HP, pakai bawa, wah ada dompet ini. Sesimpel aja, uang aja udah 100.000 atau 50.000, mau beli apa kantongin udah selesai, pakai motor keluar selesai, nggak yang ribet-ribet ya. Padahal artinya nggak bawa HP keluar, takut HP-nya hilang di luar, karena banyak duitnya di HP. banyak koin-koinnya di HP. Kalau HP lenyap habis Mas Bro. Oke gitu ya. Ya santai, ini kan sambil maghrib ya, sambil menunggu maghrib. Ini aja Mas Bro lagi pusing 7 keliling, jam 8 suruh jemput janda baenol piye. Saya masih ragu. Masih ragu iki piye. Takutnya nggak tahan ya. Lagi ganas nggak tahan, tahu-tahu disentuh wanita yang baenol piye. Puasa lagi kan, kita nggak boleh. Makanya kemarin saya kalau ketemu perempuan tuh saya nggak mau kalau nggak bawa ustadz sekalian, bawa ustadz bawa duit sekalian nikah di situ. Jangan ketemu nggak pakai nikah, berbahaya, bahaya. Yang namanya setrum juga, wow kayak melebihi pejaka tau. Bercanda ya, ngaco. Kita lihat si BTCD-nya 58,52 ya, udah menurun dari 59. Pokoknya gitu aja. Sabar pada waktu. Yang penting udah saya kasih koin yang bagus-bagus, jangan yang ngasal-ngasal. Ini investasi kripto. Kemarin harga murah ya beli, kalau lagi mahal dijual itu ya. Jangan ngasal-ngasal. Ini untuk PP juga ordernya meningkat lagi nih, 515, gila. 515 kawan, meningkat lagi ordernya, jangan main-main. Kapitalisasi ini masih 28 triliun, besar ini, volumenya gede naiknya. Ini akan menjadi koin yang bermasa panjang, yang melalui proses nanti akan naik bisa mudah-mudahan jutaan persen. Holding aja, tongkrongin barang nggak busuk, jangan tahu-tahu pinginnya singkat langsung cuan, yang ngepet, nggak ngepet jadi babi, keluar ekor, lepet, kruk. Harta tetangga ludes semua, garuk. Itu Gunung Kawi boleh, jalannya itu masing-masing sudah ada bukunya. Ngepet, tuyul ya, apalagi Gunung Kemukus tuh enak lagi. Di situ gini-ginian kayak perempuan sama laki ya, enak banget. Jadi jebakan setan tuh banyak banget ya. Masa di situ persetubuhan tahu-tahu kaya pulang, heran banget saya. Mau nggak? Kalau jalan sesat banyak. Kalau ini kan kripto, kita investasi nggak jalan sesat, naik turun, tergantung supply and demand, jual beli. Emas aja bisa turun, kalau turun wak kayak perempuan yang gagal kawin. wak. Ya, itu di situ. Saya heran itu, nontonnya syukur, nggak nonton nggak masalah, yang penting kan saya memberikan info aja, barangkali setan nonton kan gitu kan. Begini, ada cerita, saya kan waktu mantan istri di Kebumen itu kan dibilang pengecut, dibilang buajingan, kadang-kadang nggak masuk TikTok. Itu orang berpikiran nggak waras begitu. Masuk TikTok, saya yang-yangan,
di share masa pacaran dulu kasih-kasihan, nanti kan bubar dia, pasti masuk ke TikTok saya toh si calon laki mantan itu nggak berpikir ke situ. Lah saya aja menghindari itu, dia malah ini kata-kata saya yang indah-indah, yang manis-manis, rayuan-rayuan gombal sama si janda itu malah di-share di TikTok, di-share. Ya lakinya jelas panas toh. Goblok banget senjata makan tuan. Yang saya, yang saya ada nggak tahu 300 di story-nya itu ada 300 kata-kata itu berjalan naik ke atas tuh. Sayang, indah, sayang, pokoknya yang lah kayak gitulah ya. Itu di share secara umum di TikTok. Saya pikir ya saya kan yang penting positif kan, sama istri di situ baik tuh, bagus komennya. Cuma dia ditulisnya lamaran ditolak, ini ngamuk dari seiran, tapi di bawahnya kan enggak. Ini saya menghindari itu supaya dia tuh langgeng sama pacar yang baru. Malah yang di-share sendiri sama dia, yang jangan sama saya itu kan wong edan. Gemblung gitu ya. Kacau. Mungkin itu aja lah ya, sore ini kita ngalor ngidul ngomong gak jelas. Yang penting intinya itu kripto itu naik turun, dan saya memberikan motivasi untuk kalian harus kuat. Naik turun, goncangan itu udah hal yang biasa dalam kripto. Basicnya memang seperti itu. Kalau pingin kilat naik ya dadakan ya ngepet, saya bilang gitu ya. Mungkin itu aja, mudah-mudahan puasa kalian tetap semangat. Prioritaskan untuk puasa yang berkualitas supaya kalian terlahir fitri kembali, itu yang lebih penting daripada ngurusi kripto dulu, nanti waktunya terbang juga terbang ya. Tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak. Di sini Mas Bro tidak bertanggung jawab untuk kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak News.